Pesugihan Sundel Bolong. Andi adalah seorang pemuda desa berusia 30-an yang hidupnya dihabiskan dalam perjuangan yang tampaknya tanpa akhir. Sejak kecil, ia membantu orang tuanya di ladang dan bekerja serabutan. Desa tempat tinggalnya terpencil, diapit oleh gunung dan hutan lebat, membuat kehidupan semakin keras dan terbatas. Pemandangan di desa memang indah, namun kemiskinan seperti rantai tak terlihat yang mengikat para penduduknya. Andi tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya, meninggalkan mereka dalam kesulitan. Dengan hanya sedikit uang dari hasil ladang kecilnya, Andi nyaris tak pernah bisa memenuhi kebutuhan mereka, apalagi menyisihkan untuk hal lain. Meski dikenal sebagai pemuda yang tangguh dan pekerja keras, hidup seolah terus-menerus menguji kesabarannya. Pada suatu malam, Andi duduk di tepi sungai yang melintasi desa, menghadap langit yang penuh bintang sambil merenung. Ia merasa hidupnya tidak adil. Mengapa aku harus hidup seperti ini? Pikirnya, perasaan putus asa mulai menguasai pikirannya. Di saat itulah seorang pria tak dikenal menghampirinya. Pria itu berpakaian sederhana, dengan wajah tua yang tampak penuh pengalaman dan kebijaksanaan, namun juga menyiratkan sesuatu yang misterius. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, Andi," kata pria itu tiba-tiba. Andi terkejut mendengar namanya disebut, padahal ia belum pernah bertemu pria itu sebelumnya. "Siapa Anda?" tanya Andi dengan sedikit curiga. Pria itu tersenyum tipis dan duduk di sebelah Andi tanpa undangan. "Aku hanya seseorang yang pernah merasakan apa yang kau rasakan. Aku tahu kau ingin keluar dari semua ini. Kau ingin kekayaan, bukan?" Suara pria itu dingin, namun memikat, membuat Andi terdiam sejenak. Andi tak bisa menahan diri, seolah ada sesuatu yang membuatnya ingin percaya pada pria asing ini. "Ya, aku lelah hidup seperti ini. Setiap hari bekerja keras, tapi tak pernah cukup. Aku ingin kaya, aku ingin hidup tenang," jawab Andi lirih. Pria itu mengangguk perlahan, seolah mengerti perasaan Andi. "Aku bisa membantumu, tetapi jalan ini bukan untuk orang yang lemah. Ini jalan yang penuh risiko, jalan gelap. Apakah kau berani?" tanya pria itu dengan nada tajam. Andi terpancing, depresi menguasainya sepenuhnya. Ia mengangguk tanpa ragu, merasa bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Pria itu kemudian memberitahu Andi bahwa di desa mereka ada pesugihan yang dikenal dengan sebutan Pesugihan Sundel Bolong. Andi hanya perlu melakukan ritual khusus di kuburan tua yang terletak di pinggiran hutan. Kau akan memanggil Sundel Bolong, sosok wanita yang bisa memberikan kekayaan instan. Tetapi ada syaratnya. Pria itu menatap Andi dengan tajam. "Setiap bulan kau harus memberikan tumbal, nyawa seorang gadis muda dari desa." Andi terdiam. Membayangkan harus menyerahkan nyawa orang lain membuat jiwanya bergetar. Namun godaan akan kekayaan sudah terlanjur merasuk dalam pikirannya. Seolah berada dalam kendali yang bukan miliknya, ia menyetujui syarat tersebut, walau dengan perasaan ragu yang mendalam. Malam berikutnya, Andi mempersiapkan diri. Ia membawa kembang setaman, dupa, dan kain putih, seperti yang disyaratkan pria misterius tersebut. Dengan langkah yang berat, Andi menuju kuburan tua di pinggiran hutan. Gelap malam yang pekat dan suara angin yang menggema membuat suasana semakin mencekam. Sesampainya di depan sebuah nisan yang tampak lebih tua dan berlumut, Andi berlutut dan membakar dupa. Ia menyebut nama Sundel Bolong 3 kali dengan suara bergetar. Tidak ada yang terjadi pada awalnya. Andi mulai merasa semuanya hanya omong kosong, hingga tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ia membeku, merasakan hawa dingin menyelimutinya. Tiba-tiba, sosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah muncul di hadapannya. Wajahnya cantik namun pucat, mata hitamnya kosong.
dan dari punggungnya terdapat lubang menganga yang mengerikan. Sundel bolong menatap Andi dengan senyum yang penuh misteri. "Kau ingin kaya?" tanyanya dengan suara bergetar penuh dendam. Andi mengangguk dengan gemetar. Sundel bolong mengisyaratkan bahwa ia bisa memenuhi keinginan Andi, tetapi Andi harus mematuhi persyaratan yang telah disebutkan. Dalam ketakutan dan harapan, Andi menyetujui perjanjian itu. Ia tak menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah untuk selamanya. Setelah perjanjian malam itu, kehidupan Andi berubah drastis. Dalam hitungan hari, usaha kecilnya mulai berkembang pesat. Pelanggan berdatangan tanpa henti, dan uang mengalir deras. Andi menjadi orang kaya dalam sekejap. Rumahnya yang dulu reot kini diperbaiki. Bahkan ia membeli tanah dan kendaraan. Penduduk desa mulai menganggapnya sebagai sosok sukses. Namun tidak ada yang tahu rahasia gelap di balik semua kekayaannya. Namun, kekayaan ini bukan tanpa bayaran. Di penghujung bulan pertama, Sundel bolong menampakkan diri di rumahnya untuk mengingatkan janji Andi. Andi tahu ia tak punya pilihan lain. Setelah menimbang-nimbang, ia memilih seorang gadis dari desa sebelah yang jarang keluar rumah dan tampak kesepian. Dengan hati yang berat, Andi mengorbankan gadis itu di tempat yang telah ditentukan. Sundel bolong menerima tumbal tersebut, dan kekayaan Andi semakin bertambah. Setiap bulan, Andi tetap menjalankan ritual pengorbanan, memilih gadis-gadis yang tak memiliki keluarga dekat atau teman dekat. Gadis-gadis ini diserahkan sebagai tumbal kepada Sundel bolong, dan setiap kali ia berhasil menyerahkan nyawa baru, kekayaannya semakin bertambah. Namun, mimpi buruk mulai menghantui Andi. Setiap malam, wajah gadis-gadis yang telah dikorbankannya muncul dalam tidurnya, menatapnya dengan mata yang penuh dendam. Kadang, ia mendengar suara rintihan mereka di rumahnya, meski saat ia terjaga, hanya keheningan yang ada. Suara-suara ini semakin sering muncul, mengusik ketenangan Andi. Masyarakat desa pun mulai resah. Gadis-gadis muda mulai menghilang secara misterius, dan beberapa di antaranya terakhir terlihat berdekatan dengan Andi. Desas-desus mulai tersebar, meskipun belum ada yang berani menuduhnya langsung. Andi semakin merasa terisolasi dan dikejar oleh rasa takut. Namun, keinginannya untuk mempertahankan kekayaannya mengalahkan segalanya. Semakin lama, bayaran bagi kekayaan ini semakin berat. Andi mulai kehilangan akal sehatnya, dihantui oleh suara-suara di rumahnya yang semakin kencang. Ia merasa rumahnya telah dikutuk, dan Sundel bolong seringkali menampakkan diri dalam bayang-bayang di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong namun penuh amarah. Pada bulan ke-12, Andi mulai merasa bahwa waktunya hampir habis. Sundel bolong kian sering menampakkan diri, menuntut lebih banyak tumbal dengan suara yang semakin mengerikan. Andi sadar bahwa ia mungkin tak akan bisa lari dari perjanjian ini. Namun ia masih berusaha mencari cara untuk menghentikan mimpi buruk yang selalu mengganggu setiap malam. Suatu malam, Andi duduk di sudut kamarnya, berdoa dengan penuh ketakutan. Ia memohon agar diberi jalan keluar, agar bisa lepas dari bayangan Sundel bolong yang terus menghantuinya. Namun, Sundel bolong muncul di hadapannya dengan senyum penuh kebencian. "Kau sudah terlalu jauh dalam permainan ini, Andi. Tak ada jalan keluar bagimu," ucapnya dengan suara menggema. Dengan tangan yang gemetar, Andi mencoba meraih senjata untuk melindungi dirinya. Tapi tubuhnya terasa kaku, tak mampu bergerak. Sundel bolong mendekatinya, meraih tangan Andi dengan cengkeraman kuat. Dalam sekejap, Andi merasa tubuhnya seperti disedot ke dalam kegelapan yang tak berujung. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Andi tergeletak di kamar rumahnya. Wajahnya pucat dan menampakkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Tubuh Andi tergeletak kaku di lantai, dengan mata yang melotot dan darah keluar dari kedua matanya. Di bagian punggung ada luka yang sangat mengerikan, dengan lubang yang sangat besar mirip lubang Sundel bolong. Jendela kamar yang terbuka lebar menampakkan bayangan hutan yang lebat dan mengerikan,
seolah-olah ada sesuatu di balik hutan yang sedang mengawasi dari jauh. Penduduk desa berkumpul di sekitar rumah Andi, saling berbagi cerita dan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang tua di desa itu mengenali tanda-tanda perjanjian gelap yang telah dilakukan Andi. Mereka berbicara tentang Sundel Bolong, sosok yang selama ini dianggap sebagai legenda menakutkan yang mungkin saja menjadi kenyataan. Ia pasti terjebak dalam pesugihan itu, kata seorang wanita tua dengan suara serak. Sundel Bolong tidak akan melepaskan seseorang begitu saja setelah perjanjian dibuat. Rasa takut dan kecemasan melanda desa itu. Keluarga-keluarga mulai memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, khawatir akan nasib serupa yang bisa menimpa siapa saja. Beberapa orang muda bahkan mulai menjauh dari desa, mencari keberuntungan di tempat lain, dengan harapan menghindari kutukan yang menimpa Andi. Sementara itu, arwah Andi yang kini menjadi budak Sundel Bolong terjebak dalam penderitaan abadi. Di dunia lain, ia merasakan rasa sakit yang tiada akhir, tak pernah bisa melarikan diri dari perjanjian yang telah ia buat. Setiap malam, ia terpaksa menghadapi sosok Sundel Bolong yang terus mengingatkan akan kesalahannya, memperkuat ikatan gelap yang mengikatnya. Desa tersebut pun berubah menjadi tempat yang selalu dihantui oleh aura gelap. Suara rintihan dan bisikan angin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menciptakan atmosfer yang mencekam dan penuh ketakutan. Penduduk desa mulai percaya bahwa Sundel Bolong bukan hanya legenda, melainkan nyata dan terus mencari tumbal baru untuk memenuhi tuntutan gelapnya. Tanpa ragu, Budi menerima tantangan tersebut. Ia mulai melakukan ritual yang dijelaskan oleh Sundel Bolong, menyalakan lilin, membakar dupa, dan membaca mantra yang telah diberikan. Suasana hutan menjadi semakin mencekam, dengan bayangan gelap yang bergerak di antara pohon-pohon dan suara-suara yang mengerikan yang semakin dekat. Saat ritual mencapai puncaknya, sosok Sundel Bolong muncul lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kau harus mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan mereka," kata sang roh dengan suara menggelegar. Budi menatap mata Sundel Bolong dengan tekad yang bulat. "Aku rela melakukan apapun demi keselamatan mereka." Dalam sekejap, energi gelap mengelilingi Budi, dan ia merasakan dirinya ditarik ke dalam pusaran kegelapan. Namun, dalam momen itu, arwah Andi muncul, berdiri di samping Budi. "Jangan biarkan dia mengambilmu. Ada kekuatan dalam dirimu yang bisa melawannya," kata Andi dengan suara gemetar, namun penuh harapan. Terbantu oleh ucapan Andi, Budi mengganti mantra dengan mantra yang ia pelajari dari kitab kuno, yang diwariskan turun-temurun di keluarganya. Cahaya putih mulai memancar dari lilin yang dibakarnya, melawan kegelapan yang mencoba merasuki dirinya. Suara mantra semakin kuat, menggema di seluruh hutan. Akhirnya, dengan satu ledakan cahaya yang menyilaukan, Sundel Bolong terhempas kembali ke dalam kegelapan, terjebak dalam lingkaran ritual yang diatur oleh mantra Budi. Suara rintihan perempuan yang selama ini menggema di hutan itu perlahan mereda, digantikan oleh keheningan malam yang damai. Budi terjatuh di tanah, merasa tubuhnya lelah namun lega. Arwah-arwah yang telah dikorbankan sebelumnya mulai muncul, tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum menghilang satu persatu, membawa serta kebebasan mereka. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan rumah Andi yang kini terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi aroma dupa yang menyengat atau suara rintihan yang mengerikan. Budi keluar dari hutan dengan tubuh yang lelah, namun hati yang penuh kebahagiaan. Desa mereka telah dibebaskan dari kutukan gelap yang telah menguasai mereka selama bertahun-tahun. Kisah ini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengingatkan setiap generasi tentang bahaya keserakahan dan pentingnya keberanian serta pengorbanan untuk kebaikan bersama. Budi dihormati sebagai pahlawan desa, sementara Andi, meskipun telah terjebak dalam penderitaan abadi, kini akhirnya mendapatkan kedamaian.
Namun, meskipun kutukan sundel bolong telah diakhiri, beberapa orang tua masih mengajarkan tentang pentingnya menghormati perjanjian dan tidak tergoda oleh janji kekayaan instan. Desa itu sekarang sudah menjadi tempat yang tenang, namun mereka tidak akan pernah lupa malam-malam penuh ketakutan yang telah dilalui bersama.